Ibu bapak, sahabat setia Gowori, Shalom. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022 merupakan pekan biasa ke-30. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang terkasih, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo selalu berusaha untuk tetap mengirimkan imam-imam KAJ ke misi domestik di paroki Bomomani, Papua. Meskipun imam-imam di Kuskupan Agung Jakarta, imam-imam diosesan yang belum banyak, tapi Bapak Kardinal selalu mengingatkan. Dalam beberapa kesempatan dia berkata, gereja harus terus bermisi dan menjadi penting untuk seperasaan dengan umat, apalagi mereka yang membutuhkan, mereka yang di pedalaman. Maka selalu Bapak Kardinal mengingatkan dan juga mengirimkan imam-imam KAJ untuk berkarya pastoral di paroki Bomomani, Papua sebagai bentuk wujud misi domestik. Selain karena gereja yang mesti selalu bermisi, Bapak Kardinal juga mau mengingatkan untuk terus bersaksi. Imam Jakarta juga mau ambil bagian dan seperasaan dengan umat. Bermisi di Papua itu tidak mudah, Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Sepulang dari sana, para romo bercerita dukanya, tapi tidak lupa sukanya, bergembira. Memang medan yang ditempuh curam, jalannya sudah bagus memang, tapi jarak antar stasi jauh, lalu juga jauh ke kota dan sebagainya. Mesti dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif untuk bisa berkarya bermisi di paroki Bomomani, Papua. Tapi yang terpenting adalah setiap keputusan mesti dijalankan, dan itu yang dilakukan oleh imam-imam Kuskupan Agung Jakarta. Nah, Ibu Bapak, sahabat Gowori, Yesus dalam Injil hari ini memberi contoh sikap kenabian. Yang diperjuangkan adalah kebenaran,
bahwa ia akan tetap mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, sekalipun Herodes hendak membunuhnya. Mengetahui hal ini, tanggung jawab kenabian yang Yesus emban tidak gentar sama sekali. Ia akan tetap memasuki Yerusalem, tempat di mana ia menunaikan tugas kenabiannya. Yerusalem adalah tempat di mana berdiri bait suci dan sarang para tokoh rohani. Namun, justru merekalah yang membunuh para nabi. Yerusalem adalah kota suci, namun juga dipenuhi orang-orang yang keras hati. Nah, sahabat Glory yang terkasih, kita juga mengemban tugas kenabian atas konsekuensi sakramen baptis yang sudah kita terima. Kerap kali suara kenabian itu tidak disukai karena mengandung kebenaran, kejujuran, kebijaksanaan, yang mana dunia ini anti dengan hal-hal yang seperti itu karena tidak menguntungkan. Bahkan ada orang-orang yang menyindir, kesal, dan tidak setuju karena tidak menguntungkan baginya. Nah, namun ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani, menyanggupi konsekuensi, tanggung jawab, tugas mengemban kenabian, kita tidak boleh takut. Kita diajak untuk berani, bukan malah ikut-ikutan hanyut dalam tawaran-tawaran itu, melainkan kita diajak untuk tetap setia, sama seperti Yesus yang telah memberi contoh kepada kita. Dia setia mengemban tugas kenabiannya, dia setia tetap mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, sekalipun Herodes hendak membunuhnya. Harapannya tentu kita juga bisa seperti dia, setia mewartakan kebenaran, kejujuran, kebijaksanaan di tengah tawaran dosa, di tengah tawaran dunia yang lebih menggiurkan. Selamat berjuang menunaikan tugas kenabian itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Salam hangat penuh berkat, sahabat Glory yang terkasih. Sampai jumpa.